I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maya Putri, pembicara satu dari tim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulaji, saya pembicara 2 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Deswita Angel Luki, saya pembicara 3 dari tim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mosi penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis, serta menghargai perbedaan pandangan. Debat ini akan dimulai oleh 2 tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menolak mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara. Pembicara pertama mendapatkan waktu 2 menit, pembicara kedua mendapatkan waktu 4 menit, pembicara ketiga mendapatkan waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan menyela lawan pembicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutupan tanpa menambahkan argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Kami dari tim pro setuju bahwa menggunakan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya. Sebelum masuk ke perdebatan, kami mendefinisikan kantong plastik sebagai tas berbahan plastik sekali pakai yang umum digunakan untuk membawa barang belanjaan. Saat ini, penggunaan kantong plastik sangat masif. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran tanah, air, dan laut. Posisi tim kami adalah bahwa dampak lingkungan dari kantong plastik laut lebih besar dibandingkan manfaat positifnya. Kami bersedia paling parah karena kantong plastik menjadi penyumbang utama pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. 2. Tersedia alternatif ramah lingkungan yang lebih aman dan dapat digunakan berulang kali. 3. Dampak terhadap kesehatan manusia. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Kami dari tim kontra menolak pelanggaran sepenuhnya penggunaan kantong plastik. Plastik masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kantong plastik memiliki fungsi penting, terutama untuk membungkus bahan makanan basah, menjaga kebersihan dan higienis, digunakan oleh pedagang kecil dan pasar tradisional. Jika dilarang sepenuhnya, masyarakat kecil akan kesulitan mencari alternatif yang murah dan praktis. Dampak ekonomi, banyak industri dan UMKM tergantung pada produksi plastik. Pelanggaran total dapat penyebab pengangguran, kerugian ekonomi, kenaikan harga barang karena alternatif lebih mahal. Masalah utama dalam pengolahan bukan plastik itu sendiri. Masalah lingkungan terjadi karena kekurangan kesadaran masyarakat, sistem pengolahan sampah dan belum optimal. Solusi yang lebih tepat adalah edukasi, daur ulang, pembatasan penggunaan. Terima kasih. Berikutnya pembicara kedua dari tim pro yang menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya akan mengembangkan argumen tim pro sekaligus menanggapi pernyataan tim kontra. Terkait poin pertama, kantong plastik sekali pakai sering berakhir di sungai dan laut. Plastik yang sulit terurai akan mencemari lingkungan dalam jangka panjang dan membahayakan hewan. Banyak hewan laut yang terluka atau mati akibat sampah plastik. Terkait poin kedua, saat ini sudah banyak alternatif seperti tas kain, tas belanja, guna ulang, atau kemasan ramah lingkungan. Alternatif ini lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan pencemaran jangka panjang. Menanggapi argumen tim kontra mengenai dampak ekonomi, kami berpendapat bahwa perubahan kebijakan justru mendorong inovasi dan membuka peluang usaha baru di bidang produk ramah lingkungan. Selain itu, jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat tanpa pelarangan tegas, penggunaan plastik sekali pakai akan terus meningkat karena sifatnya yang praktis dan murah. Terkait poin ketiga,
Paparan zat dari plastik itu sangat berbahaya, dapat memicu kanker, gangguan saraf, dan masalah reproduksi. Oleh karena itu, pelarangan total merupakan langkah tegas untuk mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan. Terima kasih kepada pembicara kuda dari tim pro. Selanjutnya pembicara kuda dari tim kontra. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Saya membuat argumen untuk kami dan menanggapi tim pro. Alternatif belum siap secara merata. Tim pro mungkin mengatakan tas kain lebih ramah lingkungan. Namun, tidak semua masyarakat mampu membelinya. Produksi tas kain juga menghasilkan emisi karbon. Jika sering lupa membawa tas kain, masyarakat tetap membeli kantong baru. Artinya, solusi tersebut belum efektif jika diterapkan secara total. Plastik bisa dikelola dan didaur ulang. Banyak di inovasi daur ulang plastik menjadi paving blok, tas, dan bahan bangunan. Jika dikelola dengan benar, plastik tidak selalu menjadi masalah besar. Terima kasih. Dapat dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Berdasarkan jalannya perdebatan, tim kontra belum menunjukkan bahwa pengelolaan sangat cukup untuk mengatasi krisis sampah plastik yang semakin meningkat. Tim pro telah menunjukkan bahwa kantong plastik sekali pakai menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta memiliki alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami tetap pada posisi bahwa penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya demi keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup, giliran pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai penutup, kami tegaskan kembali plastik masih bisa memiliki manfaat penting dalam kehidupan masyarakat. Pelarangan total berpotensi merugikan ekonomi, terutama rakyat kecil. Solusi terbaik adalah pembatasan dan pengelola yang bijak, bukan pelarangan sepenuhnya. Mengurangi penggunaan kantong plastik, reduksi lingkungan, daur ulang, dan inovasi ramah lingkungan. Namun kami tidak setuju jika penggunaan kantong plastik dilarang sepenuhnya tanpa solusi yang matang dan adil bagi semua pihak. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun. Berdasarkan jalannya debat dapat disimpulkan bahwa tim pro penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya demi keberlangsungan jutaan lingkungan dan masa depan. Sedangkan dari tim kontra tidak setuju jika penggunaan kantong plastik dilarang sepenuhnya tanpa solusi yang matang dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, demi keberlanjutan lingkungan memang baik dihapuskan, tetapi sampah plastik juga dapat didaur ulang dan diinovasi ramah lingkungan. Dengan demikian, debat dengan mosi penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh